Hadis ini diterima ya, dari Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Ummi Abdillah ya, adalah Ummu Abdillah, ibundanya Abdullah ya. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 kalimat cukup menarik. Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, kemudian yang ketiga Aisyah. Kita mulai dari Aisyah dulu ya. Kita mulai dari Aisyah dulu. Apa artinya Aisyah? Baik. Secara bahasa, Aisyah itu punya makna. Dari kata Aish. Aish, Aisyah, ya'ishu Aishan. Bismillah. Aisha, Aish. Orangnya disebut Aish, perempuannya Aisyah. Aisyah, Aishu Aish. Orangnya disebut dengan Aish. Kalau perempuan dinamakan Aisyah. Aisyah sesuatu yang bergerak aktif ya, pergerakan yang aktif secara fisik ya. Kalau tangan ini bergerak aktif, kaki bergerak aktif, cekatan ya, kemudian berpikir bergerak aktif ya, lisan aktif ya, itu Aish namanya, Aisyah. Kalau roh yang bergerak itu disebut dengan hayyun, hayatun sifatnya ya, hayat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat ya, hayat. Ini roh. Kalau itu fisiknya. Karena itu Allah disebut dengan hayyun, yang maha menggerakkan ya, bergerak. Kenapa disebut hayyun tidak ayyishun ya, supaya orang tidak memikirkan fisiknya. Tidak ya, Allah bergerak tanpa kelihatan zatnya, tapi nampak akibatnya. Jelas ya? Kita mengalami hayat karena ada roh dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau disebutkan Aisyun, Aisyah, itu fisikalnya yang bergerak ya. Orang yang aktif, yang cekatan disebut dengan Aish, perempuannya Aisyah ya. Jadi kalau orang diberi nama Aish atau Aisyah, ini ingin menunjukkan bahwa seseorang itu punya sifat yang cepat bergerak, cekat tangkas ya, cekatan tangkas. Demikianlah seperti diberikan namanya, demikian pula karakter ibunda mukminin, istri Rasulullah Aisyah ini punya perangai dalam kehidupannya, seorang yang sangat tangkas, cekatan. Di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa cekatan ya, bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya biasa ya, bahkan kadang cekatan dalam berolahraga dengan Nabi ya, kadang sekali balap lari dengan Nabi itu ya, cekatan dalam menangkap pelajaran dari Rasulullah, cepat sekali, cepat berfikirnya ya. Karena itu diantara istri Rasulullah yang akan mengajar sepeninggal Nabi SAW itu diantaranya Aisyah ya, istri Rasulullah ring 1 yang cepat menangkap pelajaran Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan menjadi pengajar sepeninggal Rasulullah SAW ya, diberi nama dengan Aisyah. Ikhlas sekalian, kalau pergerakan itu masih dilakukan, tangan beraktivitas, kaki berjalan, pikiran berpikir, itu sifatnya disebut dengan Asya. Asya. Sifatnya. Hidupnya Aish, yang dicarinya disebut Ma'isyah ya, pernah dengar istilah Ma'isyah? Mau kemana? Cari Ma'isyah dulu
cari pekerjaan, ya. Maksudnya kalau antum ingin cari ma'isyah, mendapat kemapanan, itu mesti bergerak cepat, kita mesti tangkas, ya. Pikiran mesti cepat bergerak sebelum orang lain pikir. Itu ada peluang, cepat kejar, ya. Makanya Sayyidah Hajar ibn, begitu ada peluang cepat dikejar, walaupun belum tentu itu oase, ya. Dari Safa turun, lihat kayaknya seperti ada sumber air, lari-lari kecil, ya. Setelah agak mendekat dilihat kayaknya bukan, ya, dipastikan balik lagi. Ada demikian. Kenapa disebut dengan ma'isyah, kehidupan itu supaya kita memfungsikan, gerak semuanya, ya. Jangan cuma kakinya bergerak, pikiran tidak bergerak, ya. Tangannya bergerak misalnya, otaknya tidak berputar, tidak, ya. Jadi semuanya gerakan, aktifkan. Nah, sifat itu disebut dengan asya. Kalau itu sudah mulai berkurang, sudah mulai pecah, sudah mulai tidak berfungsi, pelan-pelan sudah mengendur, ya, kaki jalan agak susah, tangan sudah sulit bergerak, pikiran sudah mulai melambat, ya, sudah mulai pecah, satu-satu luntur. Pecah dalam bahasa Arab disebut dengan kasrah, ya, kasrah, pecah, kasrah. Maka dirubahlah harakatnya dari fathah. Fathah ini jadi kalau untuk imam jadi jelas mic-nya, ya. Ceramah mungkin ada yang biasa itu, ya. Nah, ini koneksinya untuk ngimamin ini, ya. Baik, saya teruskan sebentar. Lihat sini, fathah itu sesuatu yang terbuka. Fataha yaftahu. Misal tutup, ya, saya mau buka, ada aftah al-bab, saya buka. Orangnya disebut dengan fatih. Allah disebut dengan Fattah, yang maha membuka segala yang tertutup, membuka rizki yang tertutup, membuka jalan yang tertutup, itu Fattah namanya, ya, Fattah, ya. Jadi kalau anda ingin mendapat sesuatu kebaikan dari ma'isyah, maka buka segala pergerakan kita, Fathah. Tapi kalau sudah diturunkan jadi kasrah, isya, kasrah. Ini ilmunya agak susah ditemukan. Ilmu lughah. Kalau anda sudah ganti jadi kasrah, pecah, mulai turun, mulai tidak berfungsi, ini menunjukkan bahwa maaf, seaktif apapun pergerakan kita, satu saat akan mulai berkurang sampai hilang keseluruhannya. Salat kita yang terakhir disebut dengan salat isya, ingin memberikan pesan bahwa maaf sebelumnya, seaktif apapun kita beraktivitas, semua itu satu kali akan berakhir, akan habis seluruhnya. Tinggal kita terpejam membawa hasil pekerjaan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu antum perhatikan sunnah para ulama, bahkan Rasulullah mengerjakan ini. Setiap selesai isya itu Rasulullah tidak pernah banyak punya aktivitas yang tidak penting, tidak. Kalau sudah selesai isya, tidak ada pekerjaan yang lain, akan duduk bersama istrinya, bermuhasabah, bahkan sampai beristighfar selama 100 kali. Ya, selama 100 kali, supaya saat terpejam itu terpejam dalam keadaan baik dan membawa bekal kebaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sunnahnya. Coba antum biasakan, kita semua sebelum tidur, ba'da isya, kita renungkan kalau ini jadi hari terakhir kita dan besok berhenti seluruh aktivitas kita, ya, sesibuk apapun semua akan terhenti. Apa yang kita bawa pulang? Itu yang disebut dengan isya, ya. Di itu barangkali pesan yang penting. Istri Rasulullah ring satunya dinamakan dengan Aisyah, ya, dan sesuai namanya menjadi doa dalam karakteristik perilakunya. Seorang yang sangat tangkas, cekatan, dan dari sifat cekatan inilah kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya.